Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik yang mendengarkan kegiatan dakwah kita terus-menerus mendapatkan kesehatan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Yang masih belum terselesaikan urusannya, Allah berikan penyelesaian. Yang kemudian mendapatkan kebahagiaan, Allah kuatkan untuk semakin banyak melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para pemirsa, orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah TV dakwah Al-Surur yang istiqomah terus-menerus mengikuti kegiatan dakwah kami, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang kami barangkali harus menjawabnya karena masuk melalui WA kami. Pertanyaan itu adalah, Ustadz, di kampung kami, kata si penanya, ketika kami melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, bahkan di sholat sunnah, ya, itu kami melihat ada beberapa orang dari warga kami yang mereka itu ketika mengikuti imam dalam melaksanakan ibadah sholat, sujudnya itu mendahului imam, ya, sujud. Nah, di sini rukuknya juga mendahului imam. Jadi kalau mungkin kita urutkan, ya mestinya rukuk dulu, kemudian baru sujud. Bukan sujud kemudian rukuk, ya. Jadi kita perbaiki pertanyaannya, ya, dengan kalimat mereka rukuk terlebih dahulu dari imam, kemudian mereka juga pun sujud terlebih dahulu dari imam. Kira-kira apa yang harus kami sampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman, yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pelaksanaan ibadah, ada beberapa konsep hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita bahwa sesungguhnya seseorang yang kita angkat dia sebagai imam, itu tugas kita adalah mengikuti apa yang dilakukan imam itu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi di saat imam melaksanakan kegiatan takbir, kita pun mengikutinya. Di saat imam ruku, kita ikut ruku. Di saat imam sujud, kita ikut sujud. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada beberapa makmum yang ketika pelaksanaan ibadah sholat mereka berdiri di belakang imam, kemudian mereka mendahulukan ruku dan sujudnya dari sang imam. Nah, kita lihat konsep hadis yang membahas hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah menginformasikan, ya, memberitahukan kepada kita terkait permasalahan yang baru saja kita dengarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam
Ya, Nabi SAW menegaskan, tidak takutkah seseorang yang dia itu melaksanakan ibadah sholat di belakang imam, lalu dia mengangkat kepalanya mendahului imam. Ya, jadi Nabi tegaskan, tidak takutkah seseorang yang dia itu melaksanakan sholat di belakang imam, tetapi dia mendahulukan mengangkat kepalanya dibandingkan dengan imam. Lalu Nabi tegaskan lagi, ayyuhawwilallahu ra'sa'u ra'sa himarin. Kalau sekiranya kondisi ini terus-menerus dilakukan tanpa menyadari hal yang dia lakukan itu adalah bentuk kesalahan, dan ketiga sudah dinasihati terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat, di saat imam ruku kita tunggu imam ruku baru kita ikut dari belakang. Di saat imam sujud, kita tunggu imam sujud baru kita mengikutinya dari belakang. Di saat imam mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri, barulah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan. Ya, ini trik untuk bisa menghindarkan diri kita daripada mendahului gerakan imam. Dan ini adalah merupakan konsep dalam tata cara pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan. Jadi konsep hadis ini ditegaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu kepada diri kita bahwasanya memang ada larangan, ya. Jadi bisa disampaikan ke yang melakukan kesalahan tersebut bahwa kalau sekiranya dia terus melakukan hal itu, kemudian dinasehati tentang bagaimana dia melaksanakan sholat tatkala dia berada di belakang imam, dan dia tidak mau mendengar nasihat yang disampaikan oleh kita, maka berlakulah apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi katakan, ayyuhawilallahu ra'sahu ra'sa himarin, maka kepalanya kelak di akhirat akan dirubah menjadi kepala keledai. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah, pelajaran terpenting bagi diri kita agar kita bisa memahami konsep daripada pelaksanaan ibadah sholat sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Lalu yang kedua, pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan, Ustadz, kami biasa ketika melaksanakan ibadah sholat, ya, di saat kami sujud itu kami memperbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami pernah mendengar salah satu ustadz menyampaikan bahwa dekatnya seorang hamba dengan Allah itu di saat dia melaksanakan sujud, ya. Dekatnya seorang hamba dengan Allah itu di saat dia melaksanakan sujud. Baik, pertanyaan kedua kita alhamdulillah akan menjawabnya. Kembali lagi kita melihat, ya, daripada konsep hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita terkait penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa keadaan paling terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang dalam kondisi sujud. Maka Nabi perintahkan kepada kita semua, fa'aksiru du'a, perbanyaklah oleh kalian untuk membaca doa di saat kalian sujud. Maka sudah benar apa yang dikerjakan oleh sang penanya ketika melaksanakan sujud, maka perbanyaklah doa di sujud kita. Sebab paling dekatnya
seorang hamba dengan Rabb-nya di saat dia sujud. Dan perhatikan juga terkait dengan doa yang kita minta. Jadi permintaan yang kita mintakan kepada Allah adalah merupakan permintaan yang memang dan harus kita minta. Misalkan kita meminta agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita hidup di dunia, apatah lagi kembali ke akhirat. Kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga meminta kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jangan lupa doa kedua orang tua kita, kemudian doa saudara-saudara kita, dan doa sesama saudara muslim-muslimah kita. Sehingga konsep demikian itu insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Demikian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang pertama terkait dengan mendahului gerakan imam itu adalah merupakan sebuah larangan yang disampaikan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika melakukan hal itu maka tatkala diinformasikan tentang kesalahan yang dia lakukan lantas dia masih mengerjakan, kelak di akhirat kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Lalu yang kedua, memang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca doa di saat kita sujud, oleh karena dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di saat hamba itu melaksanakan sujud kepada Rabb-nya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kami menunggu lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya teman-teman di 0812 8745 7910. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.